Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin, amma badah. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, ibu dan bapak sekalian, para murid yang saya cintai, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillah rabbil alamin, dan bersyukur dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan ngaji kitab Tajul Arus pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memetik ilmu yang positif sebagai pegangan hidup kita sehari-hari. Saya lanjutkan, izin para guru-guru saya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatibtallahu ta'ala bi hikmatihi wa wujudihi minnatil fuqara alladzi laisu bisadiqin bi idhari wa ma kamanuhu minar rahbah. Masih lanjutan dari sesi sebelumnya. Wa qatibtallahu ta'ala bi hikmah. Wa qatibtallahu ta'ala, sesungguhnya Allah itu selalu menguji kepada siapa? Rafil imah tadi, orang yang menuju Allah. Orang bisa juga disebut dengan ahlul faqih, orang yang juga disebut dengan ahlul ibadah, itu. Apa ujiannya? Bihikmatihi, dengan hikmah Allah, wa wujudihi, dan seluruh yang mawujud, minnatin, seluruh nikmat Allah, al fuqara, kepada orang fuqara tadi, orang yang butuh pada Allah tadi. Jadi bukan serta-merta kalau orang yang butuh pada Allah, fuqara, yang ahlul ibadah, bahkan menyebut dirinya sebagai ahlul khadrah, jadi ahli di hadapan Allah, maka diuji oleh Allah. Karena diuji, alladzi la yasub bisadiqin bidhari kamanhu minar rahbah. Alladzi la yasub, tidak ada satupun ya sebuah kenyataan orang yang mengaku ahlul fuqara tadi, ahlul ibadah, sebut saja ini ulama ya, bukanlah seorang ulama bisodikin yang kepadanya diberi kebaikan, tapi sesungguhnya biidhari, dia idhar kenyataannya apa yang dia lakukan para ulama itu, kamanuhu, dia simpan apa yang disimpan oleh mereka yang mengaku pura-pura sebagai ahlul fuqara, ahlus sajarah tadi, minar rahbati, dari cintanya kepada dunia. Ini Pak Nur Said ya, kita masih terkesima di sini. Ya, kita masih melihat orang luarnya itu adalah ulama, ahli ibadah, jubahnya bagus, gamisnya bagus, surbannya tidak lepas, tapi dia itu adalah kamanuhu minar rohbah. Dia itu sebetulnya cinta dunia tapi disembunyikan. Jadi sebetulnya dia itu bukan ahlul ibadah,
tapi adalah ahlud dunya. Dia itu adalah ahlud dunya, cuma disimpan di hadapan umatnya. Enggak, saya enggak cinta kok. Lek ketok. Kalau ketahuan bilang saya enggak suka duit, tapi kalau enggak ada orang lain saya suka duit. Nah, ini banyak seperti ini. Ini bukan saya ya, maaf, ini kitab Tajul Arus yang bicara seperti ini. Di akhir zaman banyak orang yang luarannya seperti ulama, mengaku ulama, tapi sesungguhnya dia itu adalah ya kamu nuhu minar rohbah. Dia itu menyembunyikan cintanya itu kepada dunia. Wa asrahu minas syahwat, dan dia juga asror, menyembunyikan juga ya minas syahwat, dari apa yang menjadi keinginan syahwatnya mencintai dunia ini. Ya para ibu sekalian, ya seperti itulah yang kita lihat seperti ini. Wabtalahu anfusahum, sehingga dengan demikian orang seperti ini adalah bisa menjatuhkan martabatnya sesungguhnya. Mungkin di hadapan manusia dia nggak jatuh martabatnya, tapi Allah mboten sare, Gusti Allah mboten supe, Gusti Allah mboten tilem, Gusti Allah tidak lupa. Nah, orang seperti ini yang menyembunyikan, saya sebut saja ahlul fuqara, orang yang ngaku bukan ahlul fuqara ya, orang yang mengaku ahlul fuqara, ngaku ulama, dia fabdalu anfusum, ini akan jatuh martabatnya di hadapan Allah. Karena apa? Li'abna'id dunya, orang seperti itu seperti anak-anak dunia. Bahasa lainnya hubbud dunya. Bahasa lainnya itu hubbud dunya. Orang ini bukan ulama, ini namanya abna'id dunya kok. Orang ini sesungguhnya adalah apa ya? Abdunya ya, anaknya dunia, hambanya dunia kok, bukan hambanya Allah. Apa buktinya? Mubasitina lahum, orang seperti ini itu selalu apa? Selalu mubasitin itu apa ya? Menyama-nyamakan. Kalau ada urusan dunia gumrigah, ayo cari sana. Ayo. Oh di sana nanti bisarahnya sekian. Maaf, astagfirullahaladzim ya. Nanti amplopnya sekian. Waduh, sregemnya bukan main. Ya. Tapi kalau bisarahnya kecil, dia nggak mau, nggak masuk list. Tidak, saya nggak datang di tempat ini, amplopnya kecil. Nah, ya, maaf saya izin para kiai, para ulama yang memang kita sebagai orang dai ini, ya. Wa mufakini lahum ala maribihim, dan dia itu selalu mencocokkan apa yang menjadi ala maribihim, ala atas apapun ribihim, apa yang menjadi hajatnya. Kalau saya cocok, hajat saya ada di situ, saya hadir. Kalau enggak, saya tidak. Gitu ya. Apa itu? Madfu'ina 'anil abwahim. Dengan demikian hidupnya itu selalu terbuka ya terhadap abwabihim, ya pintu-pintu menuju dunia tadi. Karena dia yang dicari dunia, maka dengan demikian dia pintunya itu yang terbuka hanya urusan dunia. Kalau urusan Allah tertutup. Nah, orang seperti ini ya. Maka dengan demikian para sahabat sekalian, fatarul wahida minhum yatazayyana kama tazayyanul arus. Izin dengan hormat, fataro, maka kelihatan wahidin di antara mereka yang mengaku ahlul fuqara, ahlul hadroh, ahlul faqih, ulama, kira-kira itu, minhum dari mereka, yatazawuna, dia selalu memakai perhiasan dunia, kama tajanul arus, seperti halnya kemanten putri yang memakai perhiasan. Mana ada sih perempuan yang kalau jadi manten itu hanya cukup dengan ya bedaan ya, pasti kan lebih ya, ada emasnya, kondenya ya, apa ini semuanya, cincinnya dipakai semua ya, ditambah maaf blush onnya ya, eyeshadow-nya ya,
Itu mereka. Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa taral wahida minhum yatajazzana kama tajawna arsy. Jadi orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul fuqara, ahlul hadrah, ahlul faqih dan ulama itu, mereka itu seperti orang yang memakai perhiasan sebagaimana para kemanten putri itu memakai perhiasan, pasti komplit. Ya, semua kulitnya, ya, kemudian wajahnya semedian rupa. Intinya orang manten itu harus manglingi, ya, bahasanya. Kalau nggak manglingin itu muanya ndak hebat. Ya, kalau mua ya make up artis itu ya. Kalau tidak dia manglingin, dia nggak sukses. Saya lanjutkan bicara tentang kemanten perempuan ya. Mutanuna bi islahi dhahirihim wa ufilu an islahi syara'ihim. Maka dengan demikian orang yang arus tadi, orang yang pura-pura sebagai ulama, musta'na bi islahi dhahirim, sesungguhnya dia itu hanya memperbaiki islah dhahirihim, dhahirnya saja. Jadi manten yang bagus itu sebetulnya bukan jangan hanya lahirnya, tapi juga batinnya ya. Di situ kan disebutkan istri yang baik itu apa? Cirinya kan ada 4 itu, tapi nggak usah saya bahas di sini ya. Ya, kalau ditinggal suami itu dia menjaga amanah, katakan gitu. Oke. Ya. Wa filunah an islahi istisara'ihim. Padahal sesungguhnya dia itu ghaflah, dia itu lupa an islahi dari sesuatu yang dia lakukan yang memperbaiki syara'irihim dari apa? Dari yang syara'ir, yang ada syir, yang ada substansi ruhaniyahnya. Jadi dengan demikian, ibu dan bapak sekalian, kita dimohon untuk tidak terkesima kalau seseorang mengaku ulama tapi sesungguhnya tidak ulama. Ya, sesungguhnya dia bicara tentang akhirat tapi sesungguhnya dia ada urusan dunia saja. Walaqad wasamhul haq wasam kasafa biha awarahum wa adrahum ahbarahum fa bada angkanat nisbatuhum ma Allah. Allah sadaqallahu ayyuqala lahu Abdul Kabir. Oke. Walaqad wasama'uhum al-haq. Maka sungguh terhadap orang ahlu dunia itu ya, dia akan mendapatkan cap. Ya, dia akan mendapatkan stempel ya oleh Allah ya. Oleh Allah dia akan mendapatkan stempel wasma'u kasafa biha awarahum, dan stempel atau tanda yang diberikan Allah itu, ini naudzubillah, moga-moga kita tidak masuk ini, adalah akan dibuka ya, kasaf ya, membuka menyingkap biha kepada orang yang ngaku ulama tadi, awarahum, celanya. Sekarang enggak, lama-lama kebuka sesungguhnya ya kepada orang-orang yang mengaku. Wa adhara abarahum, dan secara adhar, secara lahiriah, akhbarahum juga akan tersiar kok. Oh, Pak ini itu, Kiai ini itu, Pak ini itu, tersiar lama-lama. Ya, fabada angkanat nisbahum Allah. Padahal sesungguhnya dia itu fabada, sebetulnya sebelumnya angkanat, orang yang mengaku dan pura-pura sebagai ulama tahu, nisbatuhum, dinisbatkan ma'allah, yang ahli ibadah. Dulunya disebut ahli ibadah. Ya, wa Allah sadaqa ma'allah, dan dia selalu membenarkan, betul-betul teman ma'allah, bersama Allah. Ayyukallahu, sehingga orang ini mempunyai stempel di hadapan orang banyak, dan orang menyebutnya itu adalah Abdul Kabir.
orang seperti ini sebetulnya adalah hambanya Allah yang Maha Agung. Hebat kan? Semua orang menilai hebat, Pak ini, Ik ini, Bu ini, Mbak ini, ya. Ustadz-ustadz yang muda mengatakan semua bagus. Dia itu anak muda yang Abdul Kabir, anak muda yang hambanya Allah yang Maha Agung. Ulama ini adalah ulama yang betul mengabdikan pada Allah. Nah, karena tadi walaqad samul haq dan Allah akhirnya membukakan, maka yang stempel pertama orang menyebutkan Abdul Kabir, fa ukhrija an hadhin nisbah fa syara yuqalu lahu Syekhul Amir. Ya, fahrud maka dikeluarkan oleh Allah an hadhin nisbah, nisbatnya nanti yang tadi yang ditujukan distempelkan dia itu adalah Allah. Fasyara maka dengan demikian menjadikan dia itu adalah jatuh. Yuqalu lahu maka orang lain akhirnya menyebutkan ulama yang pura-pura, ya, kemudian ahlul fuqara yang pura-pura, ahlul hadrah yang pura-pura tadi, lahu Syekhul Amir, dia disebut dengan benderone penguasa. Ternyata ngono toh. Gitu toh, orang itu senengannya kalau ada penguasa ikut. Ya, itu toh kalau ada tokoh dia mau hadir. Nanti siapa ya pejabatnya yang datang? Saya datang. Kalau enggak saya enggak datang. Lah inilah disebut dengan ulama seperti ini disebut dengan Syekhul Amir. No Abdul Kabir. Bukan Abdul Kabir, tapi ulama seperti ini disebut dengan Syekhul Amir, yaitu tokoh syekh yang dituakan amir oleh penguasa. Jadi dia bukan ulama. Jadi ini berat ya. Kalau kita ngaku-ngaku itu berat ya Allah, astagfirullahaladzim. Moga-moga tidak terjadi pada diri kita semua ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena Allah akan disingkapkan. Ya. Wasmatan kasyafa. Allah akan menyingkapkan kamuflase, ya, pencitraan itu semua diungkap, disingkap oleh Allah. Tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya, ulaikal kadzibuna Allah Ta'ala as-saduna ibad an suhbati awliyaillah li anna yasudul awam minhu yahmilunahu ala kulli muntasib Allah shodikin wa ghairus shodikin. Ulaika maka orang seperti itu kadzibun, orang yang goroh, orang yang kadzib, orang yang membohongi. Membohongi siapa? Allah. Lah Allah kok dibohongi? Memang Allah tidak tahu kita pura-pura ulama? Rarakan gitu kan? Ya, Allah digolongi as-shodiqun, dan orang ini juga bisa bukan as-shodiqin ya, as-saduna ibad. Orang ini akan dicegah al-ibad, dia bisa di seserawungan dengan baik, artinya serawungan itu berhubungan dengan baik, anil ibad, jadi orang-orang yang ahli ibadah pada umumnya, ya, auliya wa suhbati auliyaillah, dan dari kalangan ulama. Dulunya kira-kira masuk 100 tokoh ulama terkenal, kan umum mengatakan. Karena sudah dikungkapkan maka disebut dicoret, seret. Nah, Anda tidak lagi menjadi orang yang bisa disebut yang bersahabat dengan wali Allah. Anda tidak bisa disebut dengan ulama khos, ulama spiritual, enggak, Anda dicoret, seret oleh Allah Taala. Ini beratnya kalau orang-orang itu betul-betul mendirikan dirinya itu pura-pura tadi. Li'anna ma yasudu awam minhu yahmiluna ala kulli muntasibin illallah. Li'anna karena sesungguhnya yashadu telah menyaksikan awamun orang awam minhum kepada yang pura-pura fakir tadi, pura-pura ulama tadi yahmiluna ala kulli muntasibin, sehingga dengan dia itu mengelompokkan sebagai orang yang ilallah, yang menuju Allah, padahal tidak. Nah, dengan cara ini shodikin wa ghairi shodik, maka akan ketahuan mana
ahlul fakir, ulama yang shadiq, yang betul, yang teman untuk agama, wa ghairu shadiq, dan ulama ahlul fakir yang bukan benar. Fahum ujubu ahli tahqiq wa suhubus samsi ahli taufik. Maka dengan demikian mereka itu adalah hijab. Orang seperti itu hijab ahli tahqiq, yaitu hijab pada orang yang ingin mendekatkan diri Allah. Jadi kalau kita ikut orang seperti ini yang pura-pura ulama, ya, maka kita akan ada hijabnya. Dan gimana wong itu beliau itu tidak menuju Allah kok kita ikutin, ya ada hijab. Wasuhu bisamsi itu adalah mendung penutup awan, ya, samsil, ya, ahli taufik, orang yang memohonkan taufik dari Allah. Jadi hati-hati kalau kita mencari ulama, ya, kita harus hati-hati, jangan ngomongnya enak di TV terus gitu kan, padahal sebetulnya tidak sesungguhnya seperti itu. Maka ini kita akan menjadi hijbu ahli taufik, menjadi hijabnya ahli taufik, wasuhubus samsi ahli taufik, dan kita akan menjadi ada mendung yang menghalangi matahari sehingga kita itu bisa mendapat taufik dari Allah. Ya, jangan ya kita mengikuti beliau, ya. Para salikin saya lanjutkan, darabu tubulahum wa nasarul a'lamahum wa libasu tu'ahum fa idza waqtul hamlah walau ala aqabin nakisin. Ya, ini tolong ya tolong kita perhatikan kalimat ini, ya. Apa? Darabuhum tubulahum, ya. Maka dengan demikian mereka itu ahlu pura-pura, ya, ahlul fakir yang pura-pura tadi, darabu tubulahum, ya. Tabla itu kendang. Mereka itu kalau ngomong begitu ayo perang, kendangnya tuh langsung ditabuh, ya. Darabu tubulahum, maka ayo kita perang, ya, kita perang, ya, ditabuh. Wa nasyaru a'lamahum, dan menarik bendera yang tinggi. Ayo perang, ya. Ini ibaratnya ini perang menuju Allah lah, ya, ini kira-kira perang menuju Allah. Ayo sholat, ayo, ya, gitu. Wala basu duru'un, dan dia memakai apa? Memakai pakaian perang yang lengkap. Ya, bajunya bagus kira-kira gitu, ya. Mukenaknya bagus gitu, ya. Semua sudah semua sudah dipersiapkan. Fa idza waqa'atil hamlah, fa idza maka tatkolone waqa'ane wis teko hamlah tu waktune, saatnya. Ayo kita sholat malam. Dibaca sholat malamnya, turu. Ayo perang, nggak mau. Ini orang yang pura-pura. Loh, dia nggak pernah perang kok. Dia nggak pernah jihad fin nafsi, nafsinya nggak pernah diperangi kok. Ngejak perang ya nggak mungkin. Ini disebutkan apa? Fa'idza waqa'al hamdah, apabila sudah waktunya datang, walau ala abain nasihin, maka dengan demikian ini disebutkan aqwabihim. Aqwabihim itu tumit tungkak di sini tungkak. Kita tahu kan kalau jalan menuju ke depan tungkak, apa tungkaknya itu? Nakisin, balik kanan. Ya, dijak perang, ngejak perang, kadung dijak perang tenan ora gelem karena nggak biasa sholat malam, nggak biasa zikir, nggak biasa taklim, nggak biasa jihad fisabilillah, khususnya dengan zikir itu. Nah, memang itu dia bukan itu kok, pura-pura kok, itulah. Nah, diajak perang nggak gelem. Alsinatuhum muftalitun bidakwah. Alsinatahum, maka dengan demikian lisan mereka itu, maaf, ahlul fuqara tadi, yang pura-pura fuqara tadi, muntolitun, wah hebat kalau sudah bicara, debat, bidakwah dan pengakuannya hebat. Oh, itu yang bangun saya loh ya. Waktu itu yang bisa mensukseskan saya. Padahal nggak pernah
nggak pernah berjuang, lisannya itu fasih sekali. Kalau ngejak dakwah itu fasih, tapi nggak ngamalkan. Wa qulubuhum khaliyatan minat taqwa. Orang seperti ini, ulama yang pura-pura seperti ini, khaliyatun itu kosong, tong kosong bunyi, nyaring bunyinya. Minat taqwa, dan dia tidak pernah takut pada Allah. Ya, hati-hati ya kita semua ya. Kita cari ulama yang betul-betul ngajak kepada hati, ajak kepada surujul ilal akhirah, jalan menuju akhirah, artinya thariqah. Alam yasma'u qaulu subhanahu wa ta'ala laisal lasadiqin an sidqihim atara idza sa'ala sadiqin ayat rukal muddi'ina min khair su'al. Alam yasma'u, apakah engkau tidak pernah mendengarkan qauluhu, apa yang difirmankan subhanahu wa ta'ala. Allah itu berfirman liyas ala sadiqin ala sidqihim, maka dengan demikian seseorang yang benar selalu diuji. Ya. Apakah engkau tidak pernah mendengar laisa sadiqin ala sadiqin? Orang yang benar pun diuji. Ya itu kan, atas kebenarannya. Orang yang ngaku benar itu diuji. Oke. Ini dimatiin aja. Ataro idza sa'ala shadiqin, apakah engkau juga memperkirakan kalau sa'ala shadiqin, orang yang shadiq itu diuji, ayatul muta'inna min ghairi su'alin. Kalau orang yang pura-pura tadi tidak ditanya, ya ditanya. Ditanya ya. Allah yasma'u qaulu ta'ala wa qul malu fasairallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minuna wa saturduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Jadi alam yasma'u qaulu ta'ala, apakah engkau tidak pernah mendengar Allah berfirman wa qul, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Kalau pekerjaannya bagus, dicatat bagus. Ya, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Lek pura-pura Allah tahu, ya nanti diungkap ya. Oke. Fahum fi idhari zinatis shadiqin wa amul lil mu'ridin. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian ya, orang seperti ini adalah Allah idhari zinatis shadiqin, orang itu akan dibukakan atas kebenarannya ya. Wa amal ala muridin, dan semua amalnya itu nanti adalah kenyataannya dia itu muridin, orang yang melenguh, orang yang membelakangi Allah. Jadi kenyataannya dia itu membelakangi Allah, bukan orang yang benar. Oke. Karena itu ini terakhir biar tuntas ya. Qala ta'ala waqtul buyuta minal abwabiha. Maka dengan demikian waqtul buyuta, sebaiknya kamu itu adalah masuk di dalam rumah-rumah min abwabiha, yaitu harus masuk melalui pintu-pintu Allah. Abwabiha ya. Kalau menuju Allah pintunya Allah ya. Dan kita diingatkan agar masuk seperti itu. Karena apa? Tadi diingatkan kan, sesungguhnya para mereka itu kan betul-betul hanya untuk apa? Untuk dunia. Nah, di sini fa'lam anna babar rizki ta'atur razik. Diingatkan oleh Allah, fa'lam ketahuilah anna, maka sesungguhnya babur rizki, pintu rezeki itu adalah ta'atur razik, yaitu taat kepada sang pemberi rezeki. Kita kan masih melihat
pintu rezeki itu adalah atasannya, bukan Allah, bukan Sang Maha Pemberi rezeki. Ini yang kemarin kita katakan perantara asbab itu kita sebagai wasilah saja, tidak boleh menempatkan dia sebagai orang penentu. Fa kaifa yutlabu minhu bimasyah. Bagaimana kita bisa masuk pintu untuk mendapatkan rezeki sedangkan kita itu penuh maksiat? Nah, ini oleh Allah dikatakan seperti itu. Am kaifa yastamtaru fadlahu bimukhalafati. Am kaifa, mungkinkah yustatar, diguyurnya hujan rezeki dari Allah, fadluhu, semua anugerah, bimukhalafati. Lah kalau kamu itu mukhalafah, kamu itu adalah mengingkari Allah, nggak mungkin kan? Kita kan seperti itu. Ya Allah beri rezeki yang banyak, amalnya tidak. Ya Allah beri saya jabatan kekuasaan, dia nggak pernah zikir, nggak pernah menuju Allah, nggak bisa. Wa qad qala alaihi wassalam, maka sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wassalam, la yunadu ma'indallah bisuhtihi. La yunalu, tidak mungkin ya diberikan ma'indallah, apa yang di sisi Allah, bisuhtihi, yang Allah memberikan itu kepada orang yang dimusuhi, dibendu, nggak mungkin. Ya, kita kalau orang tua sajalah dengan anaknya, kalau anaknya pinter kepada orang tuanya kan ngasih. Seperti ini juga, kalau kita itu membendu pada Allah, kita mukhalafah, kita mengingkari Allah, ya Allah tidak akan memberikan. Ayatul berizku illa biridha, sesungguhnya la yutlabu, tidak akan diberikan, dinumrehkan, dicari rezekinya kepada seseorang illa biridha, kecuali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap malam kalau bisa sholat liridha illah, li syukrillah, lil fadlillah, kita itu bisa mendapatkan ridhonya, bersyukur dan mohon fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, apa? Ini terakhir, wa qad qala ta'ala mubayyinan dzalika lidzalika biqaulihi. Wa qad qala, maka dengan demikian menyangkut rezeki tadi yang dicari manusia, mubayyinan, sudah sangat pertelo, jelas welo-welo ya kalau orang Jawa ya. Lidzalika, ya seperti itu, biqaulihi, dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dengan demikian orang yang bertakwa pada Allah, saya akan membuka jalan keluar urusan manusia, ya, wajar juga, dan dia memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari haitsu yang tidak pernah yahtasib kita sangka-sangka. Demikian Bapak sekalian, moga-moga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, maunah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam membaca dan mensyarahi kitab Tajul Arus ini. Itu semua adalah karena Allah. Kalaupun ada kesalahan, sungguh itu adalah dari kefakiran, kekurangan, kesalahan dhaif saya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq, alfa minkum illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.